Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, berikut adalah video praktik pembelajaran yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 12 Juni tahun 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu penilaian uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Pendidikan Matematika di LPTK Universitas Sriwijaya Palembang. Materi pembelajaran yang disampaikan adalah perbandingan trigonometri dengan menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning. Kelas yang digunakan yaitu kelas 10 RPL SMK Darul Mukminin Garut, Jawa Barat. Mohon bimbingan dan saran dari Bapak Ibu dosen penguji untuk perbaikan pembelajaran yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Solihah Siti Nur Fauziah, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 gelombang 2 Universitas Sriwijaya. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja mata pelajaran matematika di tempat saya mengajar di SMK Darul Mukminin Banyuresmi Garut, tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni 2023. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa sekali ya. Kelas 10 ini walaupun hari sudah siang, semangatnya masih semangat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah bahwa kita hari ini tepatnya hari Senin tanggal 12 Juni ya 2023. Nah, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, silakan pimpin doa dulu, dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk sikap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, pastikan di tempat duduk kalian tidak ada sampah atau barangkali ada yang belum nyaman duduknya. Kebetulan pakaiannya sudah dimasukkan ya? Sudah rapi? Ya boleh diambil dulu. Ambil posisi senyaman mungkin biar belajarnya kalian enak ya. Baiklah anak-anak, dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Sekarang giliran siapa? Ya, giliran Marwa. Silakan Marwa. الحمد لله الذي أنزل على
Aditya Putra, Anggi Aulia Azahra, Bunga Katelia Ulni, Dede Taufik, Dede Taufik sakit. Dari Maria Fitriani Rahayu, Fitri, Imas Yulianti, lagi Mak, Lena Audina Rahman, Maknun Alfarizi, Marwa Fauzia, Melisa Puspita Lestari, Natasha sakit juga, Naila Ramadhani, terus Nur Siti Nafisa, Reza Nia Nurizki, Rifki sakit apa izin? Rizki izin, kenapa? Suratnya sudah masuk. Rizko Almukhiros, Sri Rahma Megayansa. Ya, yang tidak masuk hari ini, yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh, yang ringan semoga dilancarkan. Baiklah anak-anak, hari ini Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, menentukan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, untuk keterampilannya perhatikan untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, nanti setelah kegiatan pembelajaran ini berakhir, diharapkan kalian setelah menggunakan bantuan LKPD, kalian dapat menentukan konsep tangan pada segitiga siku-siku dengan baik. Jangan tertukar dengan yang sebelumnya. Kemudian nanti setelah berdiskusi dengan menggunakan bantuan LKPD yang dibagikan per kelompok, nanti kalian harus dapat menggunakan konsep tangan itu untuk atau dalam menyelesaikan masalah. Teknik penilaiannya ada 3. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Nanti kalian akan dinilai oleh Ibu kemampuan awal dan kemampuan akhirnya. Nanti Ibu akan bagikan Google Form, kemudian kalian jawabnya isian, diuraikan, kemudian ambil fotonya, kemudian diupload ya. Itu di awal dan akhir. Kemudian penilaian sikap. Kemudian yang ketiga, penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan itu dinilainya ada yang individu, ada yang per kelompok. Ketika nanti kalian diskusi, Ibu secara bergantian akan menilai kalian ya, menilai kegiatan kelompok kalian. Materi sebelumnya, perbandingan trigonometri masih betul. Sudutnya apa yang sudah diketahui kemarin? Sin dan cos. Itu ingat ya. Coba Ibu cek lagi. Apa perbandingan trigonometri sinus? Perbandingan sisi depan dengan sin theta. Berarti perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Berarti sisi depan sama dengan miringnya C. Kemudian yang selanjutnya apa? Cos theta. Perbandingan kosinus apa? Samping per miring. Samping dengan miring. Samping itu D. Nah, itu pelajaran yang kemarin. Selanjutnya, Ibu akan menilai kemampuan kalian mengenai perbandingan trigonometri tangan. Silahkan dibuka gadgetnya. Linknya sudah Ibu bagikan. Nah, sudah tesnya ya? Sekarang Ibu mau bertanya, apa hubungan antara sisi dan sudut pada segitiga siku-siku? Ya, ada Abdul Aziz nih. Abdul Aziz, apa hubungannya antara sisi dan sudut? Hubungannya adalah dasar untuk trigonometri. Dasar untuk trigonometri. Boleh bisa diterima? Ada yang lain jawabannya? Idem.
Ya, baik. Selanjutnya, apakah perbandingan trigonometri berlaku pada segala jenis segitiga? Cung. Dua, ini kelompok. Ya, dua orang ini satu orang, Lena. Jawabannya tidak. Kenapa? Perbandingan trigonometri hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Nah, sekarang ibu mau tanya, bagaimana kalau segitiganya sembarang? Bisa, Bu, tapi pakai aturan sinus. Nah, aturan sinus ini materinya belum sampai ya. Kenapa Lena sudah hafal ya? Karena modulnya Sudah dibaca. sudah dibaca. Yang lainnya, halo. Banyak manfaatnya, salah satunya yaitu dapat Iya. mengukur jarak, tinggi, dan lebar yang tidak bisa diukur secara langsung. Coba ada yang lebih jelasnya lagi. Coba ibu tanyain permasalahan sehari-hari apa yang dapat dan tidak dapat dipecahkan dengan perbandingan trigonometri. Contohnya, misal apa Naila? Dapat menghitung ketinggian gedung atau menara. Nah, itu yang dapatnya. Kalau yang tidak dapat, apakah bisa menentukan luas tanah? Bisa tidak? Bisa. Selanjutnya, nah kan ini perbandingan trigonometri judulnya, mohon maaf. Yang akan kita pelajari sekarang adalah sin, cos, tan. Ada yang sudah tahu belum? Tan dulu. Nah, perhatikan ini ada sisi A. Sisi A adalah sisi yang berada di depan sudut. B adalah sisi yang di samping sudut. Kemudian C sisi di sisi miring atau hipotenusa. Ada istilah untuk kalian menghafal dengan baik ya. Ketika sin itu ada perbandingannya depan miring, kita singkat dengan demi, atau kita orang Sunda sering menyebutnya dengan sin demi ya. Seperti perumpamaan kalian janji sin demi ya. Sin demi kos sami. Kos sami. Nah, untuk tan perbandingan tan ini adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi samping sudut. Ya, jelas? Berarti kalau desa sisinya apa saja? Sisi A per B. Perhatikan di sini. Ini sin theta A per C. Cos theta B per C. Tan theta A per B. Nah, tan theta ini akan sama dengan tan theta itu sama dengan sin theta per cos theta. Sin theta itu A per C, cos theta B per C. B per C. Ini ada C, ada C. Nah, kita coret dengan kekeluargaan. Waduh. Pak, sama tidak? Sama. Salah nulisnya. Apa? B. A per B. Jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan? Sebelum videonya diputar, silahkan kalian duduk berkelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan sebelumnya. Ya, silahkan duduk berkelompok. Jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar perbandingan trigonometri di dunia fotografi. Johan dan Fanny ingin mengabadikan momen berharga mereka ke dalam foto dan video. Untuk mendapatkan hasil terbaik membutuhkan keahlian fotografer profesional dengan perlengkapan yang memadai. Drone yang dilengkapi kamera juga digunakan untuk mendapatkan sudut pandang yang diinginkan. Misalnya dalam pengambilan gambar kali ini, seorang pilot drone berada sejauh 18 meter dari objek foto. Dia menerbangkan drone dengan sudut elevasi 30 derajat. Drone mengambil gambar objek yang berada tepat di bawahnya. Kira-kira berapa meter ya ketinggian drone tersebut? Jumpa lagi dengan media matematika. Kita akan belajar perbandingan trigonometri di dunia fotografi.
Johan dan Fanny ingin mengabadikan momen berharga mereka ke dalam foto dan video. Untuk mendapatkan hasil terbaik membutuhkan keahlian fotografer profesional dengan perlengkapan yang memadai. Drone yang dilengkapi kamera juga digunakan untuk mendapatkan sudut pandang yang diinginkan. Misalnya dalam pengambilan gambar kali ini, seorang pilot drone berada sejauh 18 meter dari objek. Ia menerbangkan drone dengan sudut elevasi 30 derajat. Drone mengambil gambar objek yang berada tepat di bawahnya. Kira-kira berapa meter ya ketinggian drone tersebut? Jelas kira-kira videonya? Jelas. Perlu diulang tidak? Tidak. Jelas ya. Modelnya Abdul Aziz boleh diambil bukunya buat literasi tambahan. Kelompok berapa ini? Kelompok 2. Kemudian kelompok 3 yang mana? 3. Ini kelompok 4. Ya, betul. Ya, selain mendapatkan informasi dari yang Ibu sampaikan di depan, kalian boleh cari literasi yang lain. Linknya sudah Ibu share juga. Boleh juga pakai buku paket atau modul yang sudah Ibu buat. Ya. Waktu mengerjakan 20 menit dimulai dari sekarang. Ya, baik. Silakan anak-anak, ada pertanyaan? Ada yang mengalami kesulitan dari aktivitas 1? Ya, Mega, kenapa kelompok Mega? Aktivitas 1 Ya. untuk persamaan kan ada Iya. untuk sisi depan kan tadi untuk sisi samping adalah 18 meter untuk kan 30 derajat. Betul Bu. 30 berarti ini sisi di depan 30 mana? Sisi depannya. Nah, depannya mana? Ini sisi apa? Depan 1. Berarti sampingnya yang mana? Belum. Berarti dicari pakai rumus apa? Segitiga? Pakai rumus apa? Bukan. Pakai rumus Pitagoras. Cari ini anggap sungguh apa sisi X. Cari X-nya berapa? Pakai rumus Pitagoras. Masih ingat? Sisi berarti ini hipotenusa sisi panjang dikurangi sisi depannya. Ada yang sudah aktivitas 1? Ya, ini belum rasional. Terus dirasionalkan dikali akar 3 per 3. Ya, terus ini berapa? 1 akar 3. Ini salah. Akar 3 dikali akar 3 harusnya berapa? 3, hilang akarnya. Ya, jadi tan 30 adalah 1/3 akar 3. Mana cara penyelesaian dapat akar 3 dari mana? Ditulis di situ di bawah boleh. Ya. Boleh, mau langsung tuh angka boleh. Ketemu berapa? 3. Berarti tan 30 bisa enggak? Dilanjutkan ke aktivitas kedua. Tadi itu Ini mana fotografer. Ibu mau tanya kembali apa yang menjadi permasalahan pada tayangan video. Sudah bisa? Apa permasalahannya? Bagaimana? Jadi jangan
Santai drone ke objek. Bagaimana cara menyelesaikannya, sudah tahu? Sudah. Kasih bocoran, teruskan, silakan aktivitas semuanya. Ini yang isi pakai Canva ya. Jadi beda. Siapa? Ada yang mau bertanya? Kenapa Adit belum? Ada yang mau bertanya? Adit mau bertanya? Siapa Mega? Oh, Mega. Kenapa enggak? Kan saya sudah menyelesaikan tanpa 30 derajat, bagaimana dengan 85 derajat? Pertanyaan yang bagus ya. Halo. Ada pertanyaan dari teman-teman kalian. Ketika tan 30 sudah diketahui, Ibu bagaimana kalau menentukan tan 45? Jadi nanti sebelum presentasi kelompok, siapa yang berani menjawab bagaimana menentukan tan 45 dapat nilai untuk pribadi dan kelompoknya. Dapat nilai tambahan ya. Jelas ya? Silakan. Berarti Ibu catat di sini. Tan 45 itu berapa? Ya, bagaimana? Kenapa ini Mas? Ya, Ibu bertanya. ya boleh. Kenapa? Ya. Iya, yang ini. Gimana? Yang saya ini. Aplikasi Canva-nya yang kelompoknya ada laptop boleh dibuka. Ibu sudah kasih pilihan, kalian yang dikasih link Canva-nya bisa ngedit, nanti di save, nanti kirim lagi linknya per kelompok berbeda. Siapa yang mau presentasi aktivitas kedua? Silakan. Siapa? Kelompok hanya kelompok ini saja, yang lain mau ke depan? Sudah kan? Ya udah. Kelompok Marwah, siapa yang mau perwakilan? Marwah silakan Marwah ke depan. Boleh dihapus dulu. Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Fauzia. Perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai permasalahan yang ada di video. Karena sudut elevasi yang terbentuk adalah 30 derajat, jadi kita bisa tulis tan 30 derajat. Setelah itu kita bisa tulis kata kunci dari tan adalah tan 30 yang di aktivitas satu yang sudah kita kerjakan, kita bisa mengetahui bahwa tan 30 adalah 1 per akar 3. D-nya itu adalah Y yang akan kita cari, sampingnya itu adalah 18. Setelah ini kita bisa langsung kali silangkan. Akar 3 dikali Y itu akar 3Y. 1 dikali 18 itu 18. Nah, ini bentuknya belum rasional, jadi kita harus merasionalkannya dengan sekawan, yaitu akar 3. 18 dikali akar 3 berapa? 18 dikali akar 3 yaitu 18 akar 3. Akar 3 dikali akar 3 akarnya jadi hilang. Nah, ini kita bisa perkecil. 18 dibagi 3 yaitu 6. Jadi jarak dari drone dengan objek adalah 6 akar 3. Apa satuannya? Senti apa meter? Silakan, ada yang mau bertanya atau mau mengoreksi? Ya, kenapa? Jawab Mas.
Kita kasih tepuk tangan dulu. Kenapa Imas jawabannya berbeda? Berapa Imas punya Imas? 10,3. Oh, coba 10, ya dari mana? Nah, kita masukkan. Boleh lanjut di situ? Boleh, silakan. Oh, ya ini dijabarkan. 1,732 itu akar dari 3. Coba jelaskan. 1,732 dari akar 3. Jadi 6 dikali 1,732 hasilnya 10,39. satuannya? Ya. Jawabannya salah benar? Nah, boleh ya. Kasih tepuk tangan buat ini. Ada yang jawabannya sama seperti kelompok Marwa? Ada. Kalau yang seperti Imas? Ada juga. Oh iya, sama. Jadi 6 akar 3 meter itu sama dengan 10,4 ya. Kita bulatkan menjadi 10,4 meter. Jadi, baiklah anak-anak, dari video permasalahan yang ditampilkan, kita sudah menemukan ya solusinya bahwa untuk mengetahui ketinggian drone ke objek foto atau objek kameramen itu ketinggiannya 10,4 meter. Yaitu kalian pergunakan perbandingan trigonometri tangan. Tangan adalah perbandingan trigonometri sisi depan plus sisi samping. Selanjutnya, coba perhatikan, ada yang sama jawabannya ya dari kelompok lainnya. Untuk menghitung K45, kita ambil sisi depan sama sisi samping. Sisi depan 1, sisi samping 1. 1 dibagi 1 1. Ya, jelas ya? Jelas. Jadi dapat nilai tambahan untuk Adit secara pribadi dari kelompok 1 ya. Ya, Mega yang bertanya dapat tambahan juga ya. Jelas ya? Nah, baiklah. Jadi ini kenapa kalau ini panjangnya 1 berarti ini sisinya berapa? 1 karena kalau 45 ya bisa ya semuanya yuk. Disko pimpin. Persiapan. Persiapan tepuk. Persiapan tepuk. 1 2 3. Matematika di hatimu? Ada. Di sini. Terima kasih. Silakan dilanjutkan aktivitas 2-nya. Perhatikan, Ibu akan menegaskan kembali mengenai sin, cos, dan tan. Bahwa sinus itu adalah sisi apa? Sisi depan plus sisi miring. Cos itu sisi samping dan sisi miring. Tan itu depan plus samping. Jelas ya? Jelas. Baik, sekarang ada pertanyaan lagi? Tidak? Jelas ya? LKPD-nya silakan dikumpulkan. Gadgetnya, Ibu akan melakukan evaluasi dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya, silakan linknya sudah Ibu bagikan kembali di grup WhatsApp. Saya kasih keterangan ini waktunya tadi berapa menit? Sekarang waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan
akan membahas aturan sinus. Berbicara aturan sinus berbeda lagi dengan segitiga ya. Sekali lagi pertemuan selanjutnya Pak. Duduk sikap. Siap. Duduk sikap. Siap. Sebelum pulang marilah kita berdoa pada dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke rumahnya masing-masing. Semoga kita dipertemukan kembali pertemuan selanjutnya.